Mungkin judulnya itu pejabat dan pemimpin. Nah, begitu judulnya. Bung, pejabat itu baik di tingkat bawah sekali sampai tingkat atas sekali. Itu ya pejabat. Itu ya hanyalah orang-orang yang membuat kebijakan-kebijakan. Di masyarakat kita mesti membedakan itu. Janganlah kita ini naif bahwa kalau orang sudah menjadi anggota DPR itu udah pemimpin, kalau orang udah menjadi bupati itu pemimpin, orang kalau menjadi wakil presiden itu pemimpin. Nah, tunggu dulu Bung, tunggu dulu. Kalau menjadi wakil presiden kerjanya ngantuk, tiap hari ngantuk, tiap malam jam 9 sudah tidur. Dia mimpin apa? Mimpin dirinya sendiri saja. Tidak, bagaimana memimpin masyarakat? Salam kembali, salamlah. Sebelum kita memulai, selalu kita menyampaikan salam untuk kita semuanya. Bung, kita semuanya, Anda yang setuju maupun yang tidak setuju. Bung, saya tidak pernah berharap bahwa semua di antara kita ini setuju. Tidak mengharap semua kita ini satu paham, satu pemikiran politik, satu ungkapan politik. Yang tidak setuju itu tidak apa-apa, yang tidak setuju berhak untuk hadir di masyarakat, berhak untuk menyampaikan suara. Begitulah kehidupan. Tidak mungkin saya mengharap Anda semuanya itu orang-orang yang setuju. Ya, kalau Anda udah setuju dengan saya, maka Anda berbuat apa bagi saya? Saya akan menjadi apa? Saya akan menjadi bagaimana? Ya enggak, setuju dan tidak setuju silahkan mengambil posisi sendiri, Bung, karena ini gambaran dari suatu kenyataan bahwa kita ini manusia yang belajar dan belajar di sepanjang hayat di kandung badan. Kita belajar tidak ada habis-habisnya. Jadi meskipun Anda sudah usia berapa, nggak setuju, nggak apa-apa. Anda yang masih lebih muda atau lebih tua, setuju juga tidak apa-apa. Bung, ini perlu disampaikan. Sebab biasanya saya nggak menyampaikan ini. Jangan sampai Anda berharap, Anda menduga, Anda berprasangka bahwa saya hanya menghimpun satu kekuatan kemasyarakatan, suatu anggota civil society, anggota masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari satu pikiran. Nah, begitu, Bung. Nah, ini kita mau membicarakan pejabat, Bung. Pejabat dan pemimpin. Mungkin judulnya itu pejabat dan pemimpin. Nah, begitu judulnya. Bung, pejabat itu baik di tingkat bawah sekali sampai tingkat atas sekali. Itu ya pejabat. Itu ya hanyalah orang-orang yang membuat kebijakan-kebijakan. Pejabat orang yang membuat program-program. Aneka macam program, yaitu pejabat. Apakah mereka itu pemimpin? Ada pejabat yang memang punya kualitas pemimpin. Karena ketika mereka merumuskan apa yang namanya kebijakan publik, yang merumuskan apa yang diabdikan bagi masyarakat, itu ada kalanya terbuka. Kebijakan publik yang saya kemukakan untuk memuliakan kita semuanya, memuliakan warga masyarakat, ternyata banyak yang tidak akurat di tingkat lapangan, maka program itu saya cabut saja, saya ganti hal lain yang lebih cocok antara gagasan yang ideal dengan apa yang berlaku di masyarakat, antara apa yang kita harapkan dan apa yang namanya kenyataan. Bung, kalau pejabat publik
di tingkat bawah maupun di tingkat tertinggi punya kesadaran semacam itu. Beliau adalah pejabat sekaligus pemimpin. Tapi ini jarang sekali di republik kita ini. Di republik kita ini namanya pejabat ya pejabat. Dan mereka mengira dirinya pemimpin, yaitu urusan mereka sendiri, silakan. Tapi kita kemukakan melalui cara komunikasi di channel kita ini bahwa pejabat dan pemimpin itu beda. Nah, begitu, Bung. Pemimpin kalau dalam pikiran saya, pemimpin ya apalagi pemimpin bangsa, Bung, itu bisa terdiri dari orang-orang dalam masyarakat. Mungkin beliau pensiunan dunia akademik, mungkin beliau pensiunan apalah di masa lalu, pangkatnya apa-apa, tapi tetap merasa dirinya masih punya tanggung jawab terhadap suatu urusan yang namanya kepemimpinan. Kalau orang dalam hidup ini masih punya kesadaran tentang birokrasi, kesadaran tentang pelayanan pada satu sisi, dan masih mementingkan urusan komunikasi politik yang keren, komunikasi politik yang menyentuh jiwa-jiwa. Itu pemimpin, Bung. Itu pemimpin. Di masyarakat kita mesti membedakan itu. Janganlah kita ini naif bahwa kalau orang sudah menjadi anggota DPR itu pemimpin. Kalau orang udah menjadi bupati itu pemimpin. Orang kalau menjadi wakil presiden itu pemimpin. Nah, tunggu dulu, Bung, tunggu dulu. Kalau menjadi wakil presiden kerjanya ngantuk, tiap hari ngantuk, tiap malam jam 9 sudah tidur. Dia mimpin apa? Mimpin dirinya sendiri saja tidak. Bagaimana memimpin masyarakat? Bung, pejabat ya tadi itulah orang-orang yang punya kaitan dengan dunia struktural dalam hidup kita, hidup di birokrasi. Ini birokrasi pemerintahan. Mereka berada dalam struktur. Tapi kalau pemimpin itu orang yang berada di dalam posisi pasca kedudukan strukturalnya, pasca pada masa kekuasaannya, tapi masih mengabdikan hidupnya untuk kepentingan yang namanya bangsa dan negara. Hidupnya sendiri dibiarkan sederhana, tidak mewah-mewah, tidak terlalu disanjung-sanjung. Itu pemimpin, Bung. Pemimpin itu mungkin sudah pernah memimpin dan tidak lagi memimpin. Ada pemimpin yang sedang duduk dalam jabatan masih memimpin. Dia itu pemimpin yang masih berkuasa, pejabat yang masih berkuasa dan memimpin. Nah, itu namanya pemimpin. Nah, kita ini, masyarakat kita ini kekurangan pemimpin. Kita kebanyakan pejabat, Bung. Pejabat yang hidupnya keleleran, sibuk hanya menaikkan pajak, menyibukkan rakyat. Nah, itu bukan pemimpin. Kalau pejabat macam itu hanya orang yang kebetulan saja berada dalam posisi birokrasi yang begitulah, yang dianggap penting oleh banyak orang dan mungkin dianggap penting oleh istrinya atau oleh suaminya, atau oleh anak-anaknya dan keluarganya. Ya penting yang kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam wawasan dunia ilmu, pejabat macam itu kalau kita bilang ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa, Bung. Kalau pejabat macam itu nggak ada, kita berusaha, rakyat berusaha mengadakan yang bisa menjadi pejabat. Seorang yang bisa menjadi dirinya sendiri,
Itu ibaratnya orang yang bisa memberi pencerahan kepada pihak-pihak lain, Bung, dan memberi pencerahan pula bagi dirinya. Ya macam gitu. Pemimpin dan pejabat di masyarakat kita, ini mungkin di masyarakat politik, suka ada kesadaran, Bung, yang tidak membedakan antara pejabat dengan negarawan, tidak membedakan antara politisi dengan negarawan, tidak dibedakan. Sebentar-sebentar ada politisi yang dikritik, ya tapi sikap dia sebagai negarawan, lo tunggu dulu lah, tunggu dulu, Bung. Kalau orang kebanyakan dikritik, kalau orang kebanyakan menimbulkan kecewa, jangan dianggap negarawan, Bung. Negarawan itu orang yang mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan hidup pribadinya, hidup keluarganya, ya sudahlah, yang bersahaja itu sudah cukup. Itu negarawan. Dan kita tidak cukup, Bung, membedakan politisi itu orang yang memikirkan pemilu 5 tahun yang akan datang, dan negarawan orang yang memikirkan bangsanya 5 tahun yang akan datang. Nggak cukup pembedaan semacam itu, nggak bisa, Bung. Itu pembedaan yang dangkalnya dangkal, pembedaan yang sama sekali tidak membedakan. Nah, kalau cara kita memahami negarawan, itu umpamanya kita bicara Bung Karno, kita bicara Bung Hatta, kita bicara Bung Syahrir. Bung, banyak angkatan beliau angkatan 45 itu negarawan. Karena mereka memikirkan bangsa, perjuangan menaruh diri mereka sendiri, bertaruh kehidupan, sampai di penjara, tapi itu semuanya dilakoni. Wah, dijabanin dah, tidak takut. Karena yang dipikirkan itu kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kemajuan bangsa, itu negarawan. Kalau politisi tidak begitu, Bung. Politisi tidak begitu, rata-rata enggak begitu. Orang yang hanya berkualitas politisi, yaitu kesibukannya itu ke dalam urusan diri sendiri, urusan posisi, urusan jabatan, urusan fasilitas negara, Bung. Nah, itulah gambaran. Di birokrasi kita mungkin ada beberapa orang, beberapa birokrat, beberapa pejabat yang negarawan. Yang negarawan ada, Bung, di masyarakat kita. Ini masyarakat yang kaya ada, jadi jangan keliru. Jangan keliru, tapi mari sekali lagi kita bedakan antara pejabat dengan pemimpin, antara pejabat dengan negarawan. Kita sudah mengadresnya sedemikian rupa ini tadi, dan pembedaan kita ini tidak untuk melecehkan suatu golongan, tidak untuk meremehkan suatu kelompok, tidak untuk menjunjung dan menyanjung-nyanjung golongan lain, kelompok lain, pribadi, tokoh-tokoh lain. Tidak. Ini di channel ini kita merenungkan kehidupan semacam itu sebagai suatu wujud pencarian kita bersama. Bung, kita sebagai bangsa ini, kalau tidak berpikir, kalau tidak sibuk dalam pencarian demi pencarian untuk kepentingan hidup yang lebih mulia, hidup yang lebih high civilized, kita bukan suatu bangsa yang penting. Kita ingin menjadi bangsa yang penting. Kita ini bukan pribadi satu orang, kita ini golongan masyarakat, kita ini kelompok, kita ini mungkin civil society, mungkin kita ini apa-apa bersama-sama. Kita sedang merumuskan diri kita sendiri, siapakah diri kita dan bagaimana kondisi diri kita ini. Bung, ini penting. Ini penting sebagai suatu renungan.
Saya kira ya sebaiknya jangan panjang-panjang. Salam dari channel kita, Bung. Channel Anak Bangsa. Terima kasih.